Al-Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini. Jadi kenyataannya, kitab suci umat muslim berubah di dalam bahasa aslinya. Sedangkan kitab suci umat Kristen berubah di dalam bahasa terjemahannya. Jadi, kalau kamu mengutip surah Al-Baqarah 79, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Dalam kurung dengan maksud, untuk menjualnya dengan harga murah. Lalu kamu tunjukkan kepada umat Kristen? Kamu salah alamat. Ayat ini lebih cocok ditujukan kepada orang-orang Mesir, yang menulis Al-Quran dengan tangan mereka sendiri, pada tahun 1924. Nah, apakah kitab suci umat Kristen tidak ada bahasa aslinya? Tentu saja ada. Dan teman-teman bisa lihat secara online di situs biblehub.com. Kalau teman-teman mau lihat dalam bentuk manuskrip, teman-teman bisa lihat sendiri di museum. Kenapa bahasa asli Alkitab tidak ditampilkan di dalam Alkitab yang dijual di pasar? Jawabannya adalah karena kamu tidak mencarinya. LAI menjual Alkitab khusus, yang isinya ada dua bahasa, secara bebas. Kalau kamu mau beli, silakan. Kalau kamu tidak mau beli, untuk apa kamu mempertanyakannya? Nah, kenapa orang Kristen tidak menggunakan Alkitab dua bahasa? Atau secara lebih spesifik, kenapa orang Kristen tidak menghafal kitab suci dalam bahasa aslinya? Karena, tidak ada gunanya kamu menghafal sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kitab suci itu untuk dimengerti, bukan untuk dihafal. Lagian, sebenarnya ada orang-orang Kristen yang hafal Alkitab. Hanya saja, tidak ada yang pamer membanggakan diri karena hafal Alkitab. Karena, sesuatu adalah kitab suci atau bukan, memang tidak dinilai dari apakah bisa dihafal. Banyak tuh yang hafal kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang bukan kitab suci. Jadi terserah kamu, jika menurut kamu, kitab kamu suci, karena bisa dihafal. Tetapi menurut saya, menghafal sesuatu yang tidak dimengerti, adalah sebuah kebodohan. Bagi saya, dan setahu saya bagi semua umat Kristen, kitab suci itu harus bisa dimengerti, bukan harus bisa dihafal. Karena kitab suci itu, harus bisa bermanfaat, untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, supaya pembaca mengerti itulah, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia diperbarui. Bukan karena bahasa aslinya berubah, tetapi karena bahasa Indonesia berubah. Apakah orang Kristen mengubah makna kitab suci? Tentu saja tidak. Jelas ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Jelha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Kita selalu katakan kepada teman-teman seberang Bapak Ibu bahwa ini adalah zaman internet, zaman di mana tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan selama ini di zaman internet ini terbuka lebar, terbuka seterang-terangnya, terbuka terang benderang. Jadi kalau dulunya mereka bisa menyembunyikan sesuatu daripada orang, saat ini Bapak Ibu tidak bisa lagi disembunyikan karena terbuka lebar. Dengan mudah di zaman internet ini bisa diakses apapun. Apapun yang mereka ingin cari, apapun yang ingin dicari orang, dengan mudah di zaman internet ini bisa didapatkan dan dengan mudah bisa diakseskan. Kalau dulu apa yang kita dengar, kita terima dan kita telan muntah-muntah. Tapi sekarang orang-orang sekarang itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Orang sekarang setiap apa yang didengar, dia cerna dulu, tidak telan mentah-mentah. Dulu orang langsung telan mentah-mentah. Mau dia pahit, mau dia asin, mau dia asam, begitu diterima langsung ditelan. Sekarang tidak lagi. Orang berpikir 1000 kali. Kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan, maka akan tidak dicari di internet dan pasti ketahuan.
Pasti ditemu jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kitab Injil Markus 4 ayat 22 misalnya. Di dalam Markus 4 ayat 22 firman Tuhan berkata, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi semua yang tersembunyi dinyatakan, dan pasti dinyatakan. Tidak ada yang tidak dinyatakan. Ya, pasti dinyatakan dan tidak ada yang tidak dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Apa yang disembunyikan selama ini pasti dinyatakan. Apa yang dirahasiakan selama ini pasti tersingkap. Sehebat apapun rahasia kebenaran mereka tutup-tutupi, suatu hari pasti dinyatakan. Pasti kebenaran itu akan mencari jalan keluarnya sendiri dan pasti akan didapati oleh orang banyak. Ditambah lagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat banyak sekali hadir di media sosial, di YouTube maupun di TikTok, di Facebook, para penginjil, ya, para pendeta, para hamba Tuhan. Kalau dulu hanya beberapa orang, saat ini sudah banyak sekali muncul dan hadir para pendeta, para penginjil, dan para hamba Tuhan di media sosial. Mari kita pergunakan media sosial dengan baik. Kita pergunakan jari-jari kita untuk menulis firman Tuhan, untuk menulis kesaksian kita, untuk mengajak orang supaya orang selalu berpikir dengan akal yang sehat. Kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang kita terima. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita perdengarkan iman kepada dunia. Mari kita perdengarkan Kristus kepada dunia. Kristus yang dihina, Kristus yang diolok-olok, Kristus yang dianggap tidak bisa menyelamatkan dirinya, ternyata Dia menyelamatkan kita semuanya. Tinggal kita mau tidak mengakui Dia sebagai Elohim, mengakui Dia sebagai Juru Selamat. Baik saudaraku, kiranya video ini benar-benar memberikan satu motivasi kepada kita, bahwa kita semakin hari harus semakin belajar, semakin semangat di dalam Tuhan, dan semakin semangat di dalam melakukan penginjilan, dan semakin semangat di dalam bersaksi. Ingat, saya selalu ulang-ulang dan tidak bosan-bosan saya ulang, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.